Saya ulangi di laporan 5 ini ya, bahwa di laporan 5 ini untuk jam tenaga kerja langsung ini ada di laporan 4. Kemudian untuk tarif overhead variabelnya itu 5 US dollar per jam tenaga kerja langsung dikalikan didapatkan overhead variabel yang dianggarkan, kemudian overhead total yang dianggarkan sebesar 1645, sehingga ketemu jumlah overheadnya. Tinggal ditambahkan antara overhead variabel yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dianggarkan. Kemudian anggaran persediaan akhir barang jadi ini untuk menyiapkan anggaran ini, biaya per unit untuk memproduksi tiap kaos berlogo harus dihitung dengan menggunakan informasi dari laporan 3, 4, dan 5. Oke. Perhitungan biaya per unit didapatkan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ini 3 plus 1 ini ada di laporan bahan baku langsung. Laporan 2 ya. Oke, 3 biaya bahan baku langsungnya kan 3 US dollar dikalikan 1 per unitnya gitu. Jadi 3 dikalikan 1. Oke. Kemudian tenaga kerja langsung, nanti silahkan mencari di bagian tenaga kerja langsung. Kemudian overheadnya variabel 0,12 dikalikan per jamnya 5 US dollar, kemudian tetapnya 0,12 jam dikalikan 9,59. Nah, ini didapatkan dari 6580 dibagi 686,4 yang ada di laporan 4 itu ya. Jadi nanti silakan mencari 6580 ini loh ya, 6580 dibagi ini. Nah, ya ketemu ya. Oke, kemudian unitnya adalah 200 dikalikan 6,95 jadinya barang jadi kaos berlogo 1390. Dan anggaran beban pokok penjualan dengan anggapan persediaan awal barang jadi bernilai 1251, kita menggunakan laporan 3, 4, 5, dan 6. Oke. Bahan baku langsung yang digunakan laporan 3 sudah ada, nanti silakan dibuka di buku di laporan 3. Tenaga kerja langsungnya di laporan 4, overheadnya di laporan 5, ketemu harga pokok produksi yang dianggarkan 39756. Barang jadi awalnya didapatkan ini 1251, sehingga barangnya tersedia dijual seharga 41007, kemudian dikurangi barang jadi akhir ini. Nah, ini ya, sehingga beban pokok penjualan yang dianggarkan sebesar 39617. Anggaran beban pokok penjualan dan administrasi. Laporan unitnya dari laporan 1. Kemudian beban pokok penjualan administrasinya di sini per unit variabel sebesar 0,10 dikalikan dapatnya jumlah beban variabelnya 100. Kemudian pengeluaran tetap penjualan dan administrasi ini ya, mulai dari gaji kuartal pertama sampai keempat, kemudian utilitasnya, iklannya, penyusutan, asuransi, ketemu jumlah beban tetapnya untuk penjualan dan administrasi ini. Kemudian jumlah totalnya sebesar 1.820 dari 1.100 ditambah 1.720. Laporan laba rugi yang dianggarkan. Oke. Laporan laba rugi di laporan 9 ini ada di laporan sebelumnya dan ada di laporan sesudahnya. Sebelum ke laporan 9, kita ke laporan 10 atau gini. Oke, di laporan 9 langsung saja ya. Ini penjualan laporan satunya 57.000 US dollar dikurangi pada laporan 7, ketemu margin kotornya, kemudian dikurangi lagi pada laporan 8, ketemu laba operasionalnya ini,
dikurangi lagi beban bunga di laporan 10. Nah, laporan 10 ini laporan 10. Nah, beban bunga ini. Nah, ini ya. Jadi dikurangi beban bunga ini. Dikurangi pajak penghasilan di laporan 10 tadi, sehingga laba bersihnya 6.123 US dollar. Langsung ke bagian menyiapkan anggaran keuangan. Oke, langsung ke contoh soalnya saja ya. Untuk mengilustrasikan anggaran kas, saldo kas minimumnya adalah 1.000 US dollar dibutuhkan untuk akhir tiap kuartal. Kemudian uang yang dapat dipinjamkan dan dibayar kembali dalam kelipatan 1.000. Tingkat suku bunganya yaitu 12%. Semua pinjaman dilakukan pada awal kuartal dan semua pembayaran kembali dilakukan pada akhir kuartal. 1/4 dari jumlah penjualan berbentuk tunai. Kemudian 90% dari penjualan kredit ditagih pada kuartal penjualan, sisanya 10% ditagih pada kuartal berikutnya. Penjualan kuartal keempat tahun 2005 adalah 18.000 US dollar. Pembelian bahan baku langsung dilakukan secara kredit, 80% dibayar pada kuartal pembelian, sisanya pada kuartal berikutnya. Pembelian pada kuartal keempat adalah 5.000. Penyusutan yang dianggarkan adalah 540 US dollar untuk overhead, dan untuk beban penjualan administrasi 150. Lihat laporan 5 dan 8. Jadi nanti kalian harus melihat di laporan 5 dan 8. Anggaran modalnya pada tahun 2008 itu untuk pengeluaran kas peralatan sebesar 6.500 US dollar. Pajak penghasilan perusahaan sekitar 2.550 dibayar pada akhir kuartal keempat laporan 9. Saldo awas kas 5.200. Semua jumlah anggaran dibulatkan ke satuan dolar. Nah, untuk laporan 10 ini sumbernya di sini ya. Jadi nanti kalian melihat di huruf yang saya jelaskan sebelumnya ini tadi dan di laporan. Jadi yang angka-angka ini adalah laporannya, laporan 1, 3, 4, 5, 8, 9 dan seterusnya. Saldo awal kas 5.200 ini. Oke. Kemudian untuk penjualan tunainya 2.500, 3.000 ini ada di poin B laporan 1. Kita lihat laporan 1 poin B. Nah, ini tadi kan 1/4 dari jumlah penjualan berbentuk tunai, yaitu 1/4 berarti yaitu 1/4 dikalikan 100%. Jadi 0,25 ini 0,25 ya, jadi sebenarnya B sama pada laporan 1, 0,5 dan laporan 1. Nah, 1/4 tadi atau 0,25 dikalikan dengan 10.000, 12.000, 15.000 dan 20.000. Itu nanti ketemu di laporan ke-10 yang ini. Itu ya. Nah, kemudian kuartal berjalannya 6, 7, 50, 8, 10 ini adalah laporan B dikalikan 1 sama. Oke. Didapatkan dari ini. Nih, ini ya. 6, 7, 50, 8, 10. Nah, ini. Kemudian untuk kuartal sebelumnya juga sama, didapatkan dari 1.350 ini. Oke. Kemudian dimasukkan ke kuartal berjalan dan kuartal sebelumnya, dijumlahkan kas tersedianya 15.800 kuartal pertama dan seterusnya. Kemudian untuk bahan baku langsung, nah ini kan sumbernya C dan pada laporan ketiga C. Pembelian bahan baku langsung dilakukan secara kredit. Jadi nanti untuk kuartal berjalan dikalikan 80%, sedangkan kuartal sebelumnya dikalikan 20%.